Anda kembali menyaksikan NTV Prime, masih di segmen dialog. Pemirsa, salah seorang kiper timnas yang dipanggil ke pusat pelatihan di Bali, Hernando Ari, menyatakan siap bersaing untuk menggantikan kiper utama Marten Pas yang absen di laga lawan China pada 5 Juni mendatang. Usai menjalani Liga 1 bersama klubnya, Persebaya Surabaya, Hernando langsung terbang ke Bali untuk bergabung dengan skuad Patrick Kluivert. Hernando dipanggil bersama Emil Audero, Nadeo Argawinata, dan juga Reza Arya yang dipilih sebagai pengganti kiper utama Marten Pas. Hernando pun menyerahkan sepenuhnya ke pelatih untuk memilih penjaga gawang di laga kontra China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Persiapannya seperti biasa ya Mas, kebugaran, fisik, mental, apapun itu yang kita persiapkan buat kembali TC lagi. Ini kan Rais absen, Emil mungkin jualan, peluang kamu kiper utama. Siapapun yang diberi kepercayaan pasti akan membuktikan yang terbaik Mas. Jadi saya bakal latihan yang lebih maksimal dan lebih disiplin lagi buat persiapan lah atas siapapun yang dipercaya untuk main ya pasti yang terbaik lagi. Nando, di Liga 1 musim ini kan mulai banyak kiper asing ya. Terus musim depan juga ada wacana 11 pemain asing. Komentar kamu? Biasa aja, kalau saya sebagai pemain timnas apalagi udah sering ketemu teman-teman juga kan, jadi ya namanya persaingan sepak bola kan juga udah kancah dunia, jadi siapapun bisa masuk dan menurut saya itu kalaupun jadi kan kita belum tahu ya, ada baik ada buruknya juga. Jadi saya tetap ambil positif aja, saya bersaing sehat dan membuktikan aja di lapangan untuk yang terbaik. Oke, Bung Harpa, apakah Hernando Ari tadi sempat bergabung di latihan di sesi pertama hari ini? Ya, terus terang tadi karena kita tidak dapat kesempatan ya, artinya tidak bisa juga melihat secara dekat, tapi yang pasti dia memang tergabung dalam TC, dan saya pikir saat ini ada di pilihan ketiga atau mungkin keempat ya, karena pertama kan ternyata Marten Paes, kedua Emil, kemudian ya di berikutnya ada antrian antara dia dan Nadeo Argawinata. Sebenarnya ada satu lagi nama yang sebenarnya agak menghilang ya dari peredaran, itu Sirus Margono, cukup baik penampilannya tapi ya entah mengapa dia tidak dipanggil begitu ya. Jadi ya Hernando Ari adalah cukup tahu lah, dia punya mentalitas yang bagus, soft spoken juga, semangat juga. Saya masih ingat ketika di Midin dia berjuang, kita menang 3-0, bahunya sudah sakit-sakitan tapi dia tetap fight. Jadi walaupun sekarang mungkin lagi agak sedikit turun ya di Persebaya Surabaya, tapi saya yakin suatu saat dia akan bangkit lagi. Oke, Kang Arief, Anda melihat chances untuk Hernando Ari diturunkan nantinya pada saat melawan Tiongkok? Ya, baik Hernando Ari ataupun Nadeo ya, kedua-duanya juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik Hernando ataupun Nadeo, saya pikir pelatih juga sedikit dipusingkan ya. Dan siapa yang lebih pantas menjadi penjaga gawang tim nasional di pertandingan besok? Saya pikir Nadeo punya kesempatan yang lebih besar juga. Ini mungkin menurut POV saya ya. Tapi juga kalaupun memang harus Hernando Ari yang mendapatkan kesempatan, saya melihat juga potensi tersebut apa yang disampaikan Bung Harpa, bagaimana dia bekerja keras, bagaimana fighting spirit seorang Hernando Ari, kedua-duanya juga pantas untuk mendapatkan kesempatan ya. Tetapi ini kita lihat bagaimana di OT ya, official training terakhir, pelatih akan lebih tahu, pelatih akan melihat pemain mana yang mungkin besok bisa diturunkan ketika melawan China. Oke, dari ke-32 pemain ini kira-kira menurut Kang Arief siapa yang akan menjadi backbone? Siapa sosok yang bisa meningkatkan semangat dan juga percaya diri timnas? Ya, dari ke-32 pemain semuanya juga punya hak yang sama. Pemain-pemain yang dipanggil ini adalah pemain-pemain terbaik ya. Jadi kalau berbicara siapa yang bisa memberikan semangat lebih, semuanya juga harus sama. Satu suara, satu tujuan untuk kemenangan tim nasional Indonesia. Oke, Bung Harpa, Emil Audero dan Hernando Ari kan juga sama-sama baru tiba di Bali ya? Iya. Oke, nah kira-kira persiapan mereka untuk mengikuti laga melawan Tiongkok ini apakah sudah prima? Iya, iya.
Ya, jadi saya pikir kalau untuk penjaga gawang utama Emil Laudero sudah hampir pasti ya, karena Martin Paes kan kita tahu tidak bisa tampil akumulasi kartu kuning. Antrian berikutnya jelas adalah Emil Laudero, dan Alex Pastur pun waktu itu sudah memberikan statement ya, 99% Emil yang akan mengawal gawang Garuda. Nah, pertanyaannya kan kemudian siapa deputinya nanti saat DSP itu distorkan? Ada dua, Nadeo maupun juga Hernando Ari. Kalau Reza Arya, with all respect, saya pikir belum lah. Artinya dia untuk suatu saat mungkin iya, tapi saat ini belum. Dia hanya lebih kepada untuk mitigasi aja ya, kalau ada apa-apa kita kan nggak tahu ya. Jadi Nadeo tapi musim ini menjalani musim yang cukup baik menurut saya. Dibandingkan Hernando, dia lebih banyak mencatatkan clean sheet. Jadi kalau dilihat dari performa dan minute play, saya pikir kalau nanti pas Emil jadi penjaga gawang utama ya mungkin Nadeo yang menjadi deputinya begitu. Hernando nanti akan kiper ketiga begitu. Tapi nanti di Jepang karena Martin Paes sudah bisa kembali, ya kemungkinan Martin Paes akan menjadi kiper utama lagi, Emil yang menjadi cadangan pertama, dan kemudian mungkin Nadeo atau Hernando cadangan ketiga, demikian seperti itu. Karena kalau kita lihat secara postur, secara permainan, secara CV, ya Emil udah pasti di atas Hernando dan Nadeo. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan putar statement singkat dari pelatih Patrick Kluivert. Well, actually not, because Septien Bagaskara, he's off the list regarding an injury. So I called up a player from the champion, Persib Bandung, and his name is Beckham Putra. So I'm happy to welcome him in the national team of Indonesia. Well, the position that he plays is a very critical position, and he can play very good between the lines. And he showed that he is capable to do very good things, and I think that he deserves a chance to prove himself on the highest level. Oke, senada dengan Kang Arief dan juga Bung Harpa sebelumnya ya, kalau misalnya Beckham Putra ini sebenarnya layak bukan karena ada pemain lain yang cedera, tapi ia benar-benar layak untuk diberikan kesempatan membela skuad Garuda. Jadi kira-kira formasi yang ideal untuk pertandingan Kamis depan nanti seperti apa menurut Anda, Kang Arief? Ya, kalau berbicara masalah formasi ini terlalu jauh ya. Kita tetap tidak harus berandai-andai kalau berbicara masalah formasi, karena yang kalau lebih dari tahu gaya itu pelatih. Patrick Kluivert, kira-kira Anda melihatnya? Iya, pemain yang dipanggil selama ini yang menyusul terakhir nama Beckham Putra. Beckham Putra mempunyai tipe karakter pemain lebih ke ofensif ya. Saya melihat ya otomatis dengan formasi kayaknya lebih ke ofensif kan, lebih ke menyerang gitu. Kita udah bisa ngelihat banyak para pemain yang dipanggil ke tim nasional, contoh Yakob Sayuri, ya kan, pemain yang punya determinasi yang sangat baik. Ya. Berarti kan di situ juga kita sudah bisa melihat bahwa mau tidak mau bermain di kandang harus lebih menyerang. Menyerang, artinya 3-5-2 atau 3-4-3? Ya, kalau berbicara ke masalah ke formasi ya, itu kan formasi itu lebih ke sistem ya, sistem yang ditunjukkan oleh pelatih, sistem yang akan dipakai sama pelatih. Kalau berbicara masalah formasi, kalau ofensif ya biasanya 3-4-3. Oke, dan seperti itukah Bung Harpa gaya bermain pelatih PK? Apalagi sebelumnya sudah pernah melawan China dan pastinya sudah dipelajari ya. Dan strategi untuk Kamis pekan depan seperti apa formasinya? Iya, kan ada dua nih, kita berbicara komposisi pemain dan kita bicara formasi. Saya pikir kalau komposisi pemain, rasa-rasanya 9 nama ini nggak akan banyak berubah ya. Di bawah penjaga gawang, di bawah mister gawang itu Emil Laudero, kemudian ada Justin Hapner, Jahit Sesk, dan juga Rizky Ridho. Di kiri Verdong, di kanan Kevin Dix. Kebetulan Kevin Dix kan sudah pulih ya, kelihatannya kemarin dia udah bisa main hampir 1 jam. Kemudian double pivot itu Joe Pelupesus sama Tom Hai lah kalau nggak ada apa-apa. Nah di depan itu oleh Romney. Nah mungkin yang kita diskusikan di sini adalah siapa nanti di kiri yang menggantikan Ragnar dan di kanan yang menggantikan Marceng. Nah ini kan yang menjadi pertanyaan ya. Kalau 9 pemain itu saya rasa kita rata-rata semua mungkin sepakat ya mungkin. Nah soal formasi juga sama. Biasa kita bermain 3 back ya. Saya rasa nggak ada waktu lagi kita untuk merubah yang aneh-aneh. Misalnya jadi main 4 back lah atau segala macam tuh rasa-rasanya nggak ada waktu lagi. Jadi tetap 3 back seperti yang kita lihat waktu itu Hapner, Jai dan juga Rizky Ridho. Kemudian double pivotnya Joe Pelupesi dan juga Tom Hai sudah terbukti sangat bagus. Jadi kalau nggak ada apa-apa saya pikir ini nggak akan banyak berubah ya. Tinggal nanti gaya bermain aja yang seperti kita diskusikan ke awal dengan Kang Arief.
apakah ini lebih akan menyerang atau menunggu atau seperti apa gitu. Oke, dari pengamatan Anda, Bung Harpa, kira-kira dari skuad timnas yang ada saat ini, apa yang perlu di-upgrade supaya ketika melawan China nanti ini lebih mantap? Iya, saya pikir mereka sudah siap semua lah ya. Kalau saya lihat, terlepas dari ada yang cedera seperti Sandy Walsh dan juga Ragnar, mereka sudah cukup mengenal satu sama lain dan nggak ada tambahan lagi kan pemain naturalisasi. Artinya adaptasinya nggak kita mulai dari nol lagi, tidak seperti di Australia dan Bahrain waktu itu ya, menjelang Australia dan Bahrain ada 3 pemain yang baru yang masuk, ada penyesuaian dan sebagainya. Ini kan ya Oleh Romli udah main 2 kali lah. Kemudian Joao Pelopessi juga udah debut dan udah oke. Jadi lebih kepada chemistry dan juga memberikan vibes yang positif. Jadi suntikan motivasi ini yang paling penting nanti. Kemudian tidak terbeban, ya lebih ke ada faktor non teknis kalau menurut saya. Jadi secara materi kita sudah sepakat, kita sedikit di atas China lah. Kemudian juga secara kekompakan juga kita sudah mulai terbentuk. Jadi tinggal bagaimana para pemain ini, ya salah satunya seperti saat ini, diberikan tempat di Bali, di Bali Training Center di belakang saya ini supaya mereka nyaman, supaya mereka senang juga, di dekat dengan keluarga. Jadi ketika tampil mereka bisa memberikan 110% buat timnas Indonesia. Oke, Kang Arief, kalau menurut Anda bagaimana? Kira-kira perlu dukungan atau support seperti apa lagi agar pemain-pemain ini bisa lebih gong lagi nanti ketika bermain pekan depan? Ya, saya pikir ini dukungan sudah lebih dari sempurna ya. Tinggal gongnya aja, tinggal bertandingnya aja. Yang jelas enjoy-nya pemain berada di Bali, kumpulnya pemain berada di Bali bersama keluarganya, latihannya pun juga sangat representatif ya dengan kondisi lapangan yang sangat baik. Apalagi tinggal bermainnya aja, tinggal bagaimana building chemistry sebenarnya ya, karena mereka juga. Iya, lebih ke sana ya. Ya, lebih ke sana, lebih ke building chemistry ya. Jadi chemistry para pemain sudah terjaga, komunikasinya juga semakin padu. Ini akan membuat para pemain lebih percaya diri ketika berhadapan nanti melawan China. Oke. Oh ya, Bung Harpa, siapa yang menjadi kapten timnas Indonesia? Siapa sosok yang bisa merekatkan para pemain ini untuk bermain bersama-sama? Ya sudah pasti Jaitses lah. Ya karena sosok ini saya pikir kita semua tahu seperti apa, dan beberapa kali juga saya berkesempatan menginterview dia di Australia. Kemudian juga saya masih ingat waktu pertama kali dia ditunjuk sebagai kapten tim saat menghadapi Saudi di Jeddah. Dia sangat luar biasa, soft spoken, sangat humble, bisa memompa semangat, dan bahasa Indonesia juga setahu saya udah mulai bagus ya. Jadi ini juga satu nilai positif buat dia. Bayangkan dia di Venezia, di tim di Serie A dia juga kapten. Jadi saya pikir itu sudah menjadi benchmark tersendiri buat dia. Dan kita banyak bersandar dengan Jaitses di pertandingan nanti ya. Oke, skill bagus, leadership bagus ya. Kalau Anda, Kang Arief, siapa yang Anda jagokan? Iya, hampir sama karena kan sudah terbukti ya. Selain Jaitses yang tadi disampaikan sama Bung Harpa, seorang Rizky Ridho juga tidak bisa kita kesampingkan. Bagaimana kepemimpinan seorang Rizky Ridho ketika bermain untuk klubnya Persija Jakarta, bahkan terlihat stabil juga ketika bermain untuk tim nasional. Jadi kita agak sedikit mempunyai ketenangan ketika sosok Rizky Ridho bisa selevel dengan para pemain yang selama ini bermain di Eropa. Ya, mungkin boleh saya tambahkan sedikit ya. Mohon maaf izin. Ini menariknya kalau kita sepakat ya, barisan pertahanan kita itu Hafner, Jaitses, Ridho, kemudian Kevin Dix sama Verdong, ini semua di klub ini kapten. Ya. Jadi Verdong di Nijmegen itu kapten ya. Bertaburan bintang sebenarnya, di kiri kapten di Nijmegen. 3 pertandingan terakhir Verdong itu kapten. Jaitses dari mulai awal tahun ini kapten, setelah dia ditawar Juve kemudian dia dikasih kapten ya, mungkin sebagai apa ya, bergening untuk nggak pergi. Hafner di Wolves Under 21 juga kapten, Ridho juga demikian. Kevin Dix pun di FC Copenhagen kapten. Jadi ini bintang di antara bintang. Kalau gitu ya, pertanyaannya diganti, chances menangnya melawan China nanti. Ya mungkin Bang Arief dulu lah sebagai mantan pemain. Silakan Kang Arief. Kang Arief. Iya, kalau China ada istilah tembok China, kalau kita juga ada tembok yang selama ini menjadi kapten di klubnya masing-masing. Gitu mungkin ya. Oke. Berarti ini ya, benar-benar ya memang kita tidak ada pilihan lain, harus menang. Bung Harpa, boleh dong kalau misalnya ada bocoran juga nih dari jaringan Bung Harpa, persiapan China sejauh mana sih?
Terus terang saya nggak terlalu banyak lah dapat info. Cuman memang mereka ada satu pemain naturalisasi yang perlu diwaspadai juga. Ada satu pemain mudanya juga sangat cepat. Saya jujur lupa ya. Tapi harus hati-hati juga ya. Mereka punya kecepatan. Ini kalau menurut saya ya, mereka ini akan mengandalkan serangan balik dengan kecepatan pemain muda mereka. Ini yang harus kita waspadai. Dan seperti yang saya katakan tadi, tentunya peran dari João Pelupesi untuk mematikan transisi menyerang mereka itu sangat penting. Supaya bola tidak cepat langsung sampai di garis pertahanan kita. Jadi seperti itu kira-kira. Tapi kan tadi Anda katakan kalau misalnya pelatih Pique pastinya sudah menyiapkan plan ABC dong ya untuk menghadapi China nanti. Iya, itu yang saya katakan tadi. Salah satunya itu motornya adalah João Pelupesi dan kemudian juga back sayap kita ini juga harus waspada juga ya karena Kevin Dix kita tahu sangat suka juga menyerang atau naik ke atas. Kevin Perdong juga demikian. Makanya dalam beberapa kesempatan saya agak berpikir mungkin ada baiknya juga Ragnar ini digantikan Dean James. Nanti karena Dean James ini kan aslinya left winger. Nah tapi di Go Ahead Eagles dia banyak main sebagai left back. Jadi kalau ada dua pemain yang punya naluri bertahan yang cukup kuat, Perdong dan Dean James di sisi kiri kita bicara, dan juga punya daya serang yang bagus, dia punya keseimbangan, maka ketika pun ada serangan balik kita cukup aman. Jadi itu mungkin salah dua antisipasi bagaimana meredam serangan balik dari China yang mungkin nanti akan mereka praktekkan di GBK. Oke, Kang Arief, kalau Anda dari pengalaman Anda dan juga analisa Anda melihat permainan China, kira-kira ada nggak sih kelemahan atau celah dari permainan tim Tiongkok yang bisa kita manfaatkan? Ya, setiap tim yang bermain ya baik Indonesia ataupun China pasti ada sisi kelemahannya. Kalau berbicara masalah tim nasional China, saya melihat bukan beberapa kali pertandingan, di pertandingan sebelumnya mereka agak sedikit lemah dalam hal set piece. Dan ini mesti dimanfaatkan sama tim nasional kita. Yang kedua, kelemahan mereka biasanya tekanan ya, pressure di menit-menit krusial. Ini yang mesti dimanfaatkan oleh para pemain yang mendapatkan kepercayaan di pertandingan itu. Baik, terima kasih Kang Arief dan juga Bung Harpa. Setelah 2 bulan ya kita puasa tidak melihat timnas perform. Nah akhirnya pekan depan nih kita sudah bisa melihat bagaimana mereka beraksi. Selamat kami ucapkan nih untuk supporter yang memenangkan tiket untuk bisa menonton langsung permainan timnas Indonesia melawan timnas China. Terima kasih Kang Arief dan juga Bung Harpa. Selamat bertugas kembali Bung Harpa. Terima kasih Kang Arief, terima kasih Sama-sama Bung Harpa, terima kasih semuanya. Pemirsa NTV Prime akan segera kami lanjutkan bersama rekan saya Tasya Lutmela. Tetaplah di NTV Prime.